Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini pertemuan kedua kelas fintech ya. Em, Pengganti hari Senin lalu, di mana saya merasa kurang sehat ya. Sebenarnya sekarang juga masih agak nggak enak badan, cuma kalau saya tunda-tunda makin banyak PR kelas-kelas yang harus saya ganti. Jadi saya tetap usahakan minggu ini kita selesai sesuai jadwal, jadi nggak ada minggu tambahan. Oke, seperti biasa, saya absen terlebih dahulu. Fitri Alfiana, Hadir Ibu. Bentar, Bu. Ruwaida, Hadir Ibu. Jenny Surya Karnisha, Hadir Ibu. Haikal Hakiki, Haikal Hakiki nggak ada. Aymar, Hadir Ibu. oke, Aymar Rafli Marzuki, Aymar nggak ada. Bella Nataya Cantika, nggak ada. Aisyah Novira, Hadir, Bu. Johara, Hadir, Bu. Rachel Azkia Zahra, Hadir Ibu. Ola Giar, Jadiola, Hadir Ibu. Andi Muhammad Syauki, Hadir Bu. Anang Permadi, nggak ada. Ranti Pratiwi, Ranti nggak ada. Anang nggak ada. Hilsya Faikotul Inayah, Hadir, Bu. Raihan Kamilun Amin, Hadir Bu. Dia Ratu Dwi Hapsari, Hadir Ibu. Okta Finandes, Hadir Ibu. Tampu Bolon, Naila Zanata Mugni, Hadir, Bu. Rian Novansyah, Hadir Bu Rian. Rian nggak ada. Hadir Bu Hadir. Oke, Akhirul Ramadhanu, Akhirul, Rian hadir Bu Rian. ya, Akhirul nggak ada ya. Kamila Syafa, Hadir Ibu. Fatih Musat Albana, Hadir Bu. Amal Sidik Yulianto, Hadir. Syadin Alifia Yusuf, Hadir Ibu. Virgiawan Akbar, Hadir Ibu. Maheswara Zahran Abdurrahman, Hadir Bu. Muhammad Akila Zedidia, Hadir Ibu. Tasya Dwi Oktora, Hadir Ibu. Reisa Almaira Anandita, Hadir Ibu. Bintang Muhammad Harsha, Bintang nggak ada. Faza Hibatul Haki, Hadir Faza, Bu. oke, Muhammad Gaza, Hadir Ibu. Melani Indriani, Hadir Bu. Regina Humaning Tias Purba, Hadir Bu. Yahya Abdurrahman Adib, Hadir Bu. Yasmin Lamia, Hadir Ibu. Bianca Ayu, Hadir Bu. Nazwa Ramadhani, Hadir Bu. Muhammad Faisal, Hadir Ibu. Muhammad Ati Tiara Trisnawan, Hadir Bu. Kan Diaur Rahman Izzeldin, nggak ada. Adi Pradipta, Hadir Bu. Hairunisa Ramadhani Azahra, Hadir Bu. Hasna Azzahidah, Hadir Bu. Hansa Putri Zarifah Hadir Muza, Bu. Muhammad Farhan Kesa, Hadir Bu. Dia Aldin Padeyushka. Hadir Bu. Oke, berarti yang nggak hadir di sini Bella, Nataya, Ibu tadi Bella bilang katanya lagi susah sinyal, Bu. Nanti akan join. Aymar Rafli, Ranti Pratiwi, Anang Permadi, Kalau untuk aktif itu tadi baru connect ke audio jadi bisa siapa? nanti tadi Oh ya, Ranti. ya Anang maaf ya Permadi, ada Anang? Anang nggak ada ya? Oke, Akhirul Ramadhanu juga nggak ada. Bintang, Pak Muhammad Harsha nggak ada. Khan Diaur Rahman ini udah dua kali nggak masuk ya. Satu kali lagi dia nggak masuk, udah habis jatah absennya. Oke, kelompok yang presentasi sudah siap? Sudah Bu.
Sudah, Ibu. Oke, silakan dimulai. Baik, saya izin share screen ya, teman-teman. Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Destria Kurnianti SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Financial Technology. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu yang akan menjelaskan materi dari konsep dasar literasi keuangan, inklusi keuangan digital, dan juga teknologi keuangan. Boleh di next? Di sini ada saya sendiri, Aisyah Novira, dan rekan-rekan saya ada Johara, Haikal, dan juga Ola. Next. Oke, materi pertama akan dibawakan oleh Johara. Oke, baik. Eh, di sini pertama ada definisi literasi keuangan digital. Jadi kalau dijelaskan secara sederhana, literasi keuangan digital itu adalah kemampuan kita dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi dengan cara yang efektif, bijak, dan juga aman. Jadi bukan cuma soal bisa pakai mobile banking atau dompet digital, tapi juga soal punya kesadaran akan resikonya, misalnya penipuan online, keamanan data pribadi, ataupun platform ilegal. Nah, kalau kita tarik lebih luas lagi, literasi keuangan digital ini sebenarnya mencakup pengetahuan tentang berbagai layanan metode pembayaran yang berbasis teknologi, baik lewat website maupun aplikasi di smartphone. Nah, literasi ini menjadi sangat penting khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan keuangan formal yang biasa kita sebut itu kelompok underbanked atau unbanked. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi finansial, literasi keuangan digital sekarang bisa dibilang sudah jadi kebutuhan sehari-hari. Dengan literasi yang baik, kita bisa mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Tidak hanya terbatas pada layanan bank saja, tapi juga layanan dari e-commerce maupun perusahaan fintech. Nah, jadi literasi keuangan digital ini tuh punya peran besar dalam meningkatkan inklusi keuangan. Artinya, semakin banyak masyarakat yang bisa terlibat dalam sistem keuangan modern. Dan hal ini juga mendorong pergeseran dari transaksi tunai menuju transaksi non-tunai atau cashless society. Jadi kita bisa simpulkan literasi keuangan digital bukan hanya memudahkan aktivitas sehari-hari, tetapi juga membawa dampak positif terhadap kebiasaan dan pola transaksi masyarakat di era digital. Next. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan literasi keuangan digital. Nah, yang pertama, mengelola keuangan usaha dengan lebih baik. Nah, dengan literasi keuangan digital, pemilik usaha tuh bisa memantau aliran kas, pengeluaran, sampai aset secara lebih efisien. Contohnya, lewat aplikasi akuntansi digital atau mobile banking yang bisa menunjukkan kondisi keuangan secara real time. Jadi pengelolaan keuangan jadi lebih rapi dan terkontrol dibandingkan hanya mengandalkan pencatatan manual. Lalu yang kedua, di sini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai data keuangan. Literasi keuangan digital memungkinkan pelaku usaha membaca dan menginterpretasikan data keuangan yang benar. Dari situ, keputusan bisnis yang diambil seperti strategi penjualan atau perencanaan modal bisa lebih tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan usaha dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga, merencanakan dan mengelola investasi secara efektif. Nah, literasi keuangan digital membantu pemilik usaha bukan hanya memahami cara berinvestasi, tetapi juga menilai mana investasi yang menguntungkan dan risiko apa saja yang mungkin dihadapi. Dengan begitu, keputusan investasi tidak asal-asalan, melainkan berdasarkan pertimbangan yang matang sehingga bisa memberikan hasil yang lebih optimal. Next. Oke, selanjutnya ada manfaat literasi keuangan digital. Nah, sebenarnya literasi ini memberikan manfaat yang sangat luas baik individu, pelaku usaha maupun masyarakat secara umum. Nah, yang pertama, literasi keuangan digital membawa perubahan besar dalam metode pembayaran. Nah, kalau dulu kita biasanya memakai uang tunai. Sekarang masyarakat tuh sudah mulai beralih ke sistem pembayaran digital atau yang kita biasa sebut cashless. Dengan literasi yang baik, masyarakat bisa lebih siap menghadapi perubahan ini karena tahu cara menggunakan layanan digital dengan aman. Nah, ke depannya pembayaran digital akan jadi standar utama. Jadi keterampilan ini penting supaya kita tidak tertinggal. Lalu yang kedua, literasi keuangan digital mendukung perkembangan layanan keuangan baru. Misalnya, muncul dompet digital,
terus QRIS, atau aplikasi investasi online. Karena masyarakat semakin paham cara menggunakannya, layanan ini cepat diterima. Dampaknya, lembaga keuangan juga terus berinovasi dan menghadirkan layanan yang lebih efisien serta hemat biaya, baik bagi pengguna maupun perusahaan. Lalu, manfaat yang ketiga yaitu mempermudah transaksi keuangan. Nah, sekarang mau misalkan mau transfer ke teman atau bayar belanjaan, bahkan urusan bisnis cukup lewat aplikasi dari ponsel. Jadi lebih cepat, praktis, hemat waktu dan tidak perlu repot untuk datang ke bank. Lalu yang keempat, literasi keuangan digital mendorong inklusi keuangan. Artinya, masyarakat dari berbagai kalangan yang sebelumnya sulit mengakses bank, sekarang bisa ikut dalam sistem keuangan modern, contohnya lewat mobile banking, e-wallet, atau aplikasi e-commerce. Dengan begitu, kesenjangan akses layanan keuangan bisa semakin berkurang. Lalu manfaat yang berikutnya adalah meningkatkan pemahaman tentang investasi. Literasi yang baik membuat masyarakat bukan hanya bisa berinvestasi, tapi juga menilai risiko, membedakan produk yang resmi dan ilegal, serta membuat keputusan yang sesuai kebutuhan. Jadi tidak akan mudah tertipu tawaran investasi bodong. Selain itu, literasi keuangan digital juga membantu membentuk kebiasaan finansial yang lebih sehat. Banyak aplikasi sekarang punya fitur tabungan otomatis atau pencatatan transaksi. Kalau dimanfaatkan dengan benar, masyarakat bisa lebih disiplin, menabung, mengatur pengeluaran, dan mengelola uang dengan lebih terarah. Manfaat lainnya yang tidak kalah penting itu meningkatkan keamanan finansial. Misalnya waktu pandemi, orang yang sudah terbiasa menggunakan tabungan digital, asuransi online, atau instrumen investasi aman, kan lebih siap menghadapi kondisi darurat atau kritis. Dan yang terakhir, literasi keuangan digital membantu masyarakat menghindari penipuan. Karena dengan pemahaman yang baik, orang bisa membedakan mana aplikasi yang resmi terdaftar di OJK atau BI dan mana yang bodong. Jadi tidak gampang tergoda dengan tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat. Oke, next. Oke, selanjutnya faktor penting dalam literasi keuangan digital. Yang pertama, pengetahuan keuangan. Nah, ini adalah dasar dari literasi keuangan digital. Pengetahuan mencakup pemahaman tentang produk atau layanan keuangan, baik konvensional maupun digital. Misalnya, bagaimana cara menggunakan mobile banking, e-wallet, aplikasi investasi digital, serta cara membedakan platform resmi dengan yang ilegal. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang memadai, maka ia bisa membuat keputusan keuangan yang tepat, aman, dan menguntungkan. Lalu yang kedua, sikap keuangan atau financial attitude. Nah, ini bagaimana cara pandang dan kebijaksanaan seseorang terhadap keuangan. Di era digital ini, sikap ini sangat penting karena transaksi yang serba mudah bisa membuat orang tergoda untuk konsumtif. Dengan sikap yang baik, seseorang mampu menahan diri berhati-hati dalam menggunakan layanan digital seperti pay later dan selalu mempertimbangkan resiko sebelum mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, perilaku keuangan atau financial behavior. Kalau pengetahuan dan sikap masih berupa pemahaman dan pola pikir, maka perilaku adalah implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku keuangan yang sehat itu menabung secara rutin melalui mobile banking, menggunakan aplikasi pencatatan keuangan, membayar cicilan tepat waktu, dan menghindari pinjaman online ilegal maupun investasi bodong. Jadi perilaku ini menjadi bukti nyata bahwa literasi keuangan benar-benar dijalankan. Lalu yang keempat, kepuasan keuangan atau financial satisfaction. Di sini ini tuh adalah hasil terakhir yang dirasakan seseorang ketika pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan sudah dijalankan dengan baik. Kepuasan keuangan bukan berarti kaya raya, tetapi lebih pada perasaan aman, nyaman, dan cukup dengan kondisi financial yang dimiliki. Misalnya merasa tenang karena punya tabungan digital untuk keadaan darurat, dan merasa terbantu dengan kemudahan layanan transaksi online. Oke, next. Oke, sekarang di sini bagaimana sih literasi keuangan digital itu eh, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, menabung dan berinvestasi lewat aplikasi digital. Sekarang generasi muda, terutama yang usianya di bawah 30 tahun, semakin aktif menggunakan aplikasi investasi maupun tabungan online. Data bahkan menunjukkan bahwa lebih dari 59% investor Indonesia berasal dari kelompok usia di bawah 30 tahun.
Artinya mereka cukup melek secara digital. Tapi penting juga digarisbawahi bahwa investasi itu bukan hanya soal bisa pakai aplikasinya, tapi juga soal paham cara kerjanya, sadar risikonya, dan tahu bagaimana mengelola uang dengan bijak. Lalu yang kedua, menggunakan aplikasi untuk transaksi keuangan sehari-hari seperti mobile banking, dompet digital, atau QRIS. Apalagi sejak pandemi, kebiasaan eh, masyarakat berubah drastis dari tunai ke non-tunai. Dengan adanya literasi keuangan digital, masyarakat bisa lebih cepat beradaptasi. Nah, hasilnya transaksi jadi lebih praktis, efisien, aman, dan secara tidak langsung juga mendorong kita menuju ke cashless society. Lalu, contoh yang ketiga, membuka dan mengembangkan toko online. Nah, banyak pelaku usaha yang sekarang memanfaatkan WhatsApp, Instagram, atau marketplace untuk berjualan. Literasi keuangan digital membuat mereka bisa mengatur pembayaran, promosi, sampai pencatatan transaksi dengan lebih efektif. Jadi teknologi ini bukan hanya dipakai untuk kebutuhan pribadi, tapi juga memperluas usaha dan menambah penghasilan. Dan yang terakhir, berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan digital. Nah, ini tidak kalah penting karena penipuan online dan investasi bodong semakin marak ya. Orang yang literasinya bagus pasti lebih waspada. Misalnya selalu cek apakah aplikasi terdaftar di OJK, tidak gampang download aplikasi sembarangan, dan tidak mudah percaya dengan tawaran untung besar dalam waktu singkat. Jadi dengan sikap hati-hati ini, risiko kerugian bisa dihindari. Oke. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke inklusi keuangan digital. Apa sih inklusi keuangan digital itu? Jadi secara sederhana, inklusi keuangan digital itu adalah sebuah upaya ya untuk memberikan akses layanan keuangan secara merata melalui teknologi digital. Layanan keuangannya tuh yang ramah kita kenal kayak mobile banking, e-wallet, fintech lending atau pinjol, sama pembayaran digital atau QRIS. Kalau menurut OJK, inklusi keuangan digital merupakan hak setiap orang untuk memperoleh akses layanan keuangan yang adil, terjangkau, dan juga berkelanjutan. Sedangkan kalau menurut World Bank di tahun 2021, mereka menekankan bahwa inklusi keuangan digital berarti setiap individu dan bisnis bisa mengakses layanan keuangan yang bermanfaat dan juga terjangkau. Oke, kenapa inklusi keuangan digital itu penting? Eh, Sederhananya karena dengan adanya teknologi ya, hambatan seperti jarak, biaya, dan birokrasi dalam mengakses keuangan bisa dikurangi. Hasilnya apa? Hasilnya ya layanan keuangan menjadi lebih mudah, cepat, murah, dan juga transparan. Selain itu, inklusi keuangan digital juga berperan sebagai fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan inklusi keuangan digital antara lain, pertama, meningkatkan akses layanan keuangan yang merata, kedua, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, terutama bagi UMKM, pekerja informal, dan juga masyarakat pedesaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi serta transparansi sistem keuangan, dan pada akhirnya semua itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mendukung kebijakan pembangunan nasional. Ada beberapa manfaat juga dari inklusi keuangan digital. Eh, yang pertama mungkin bagi kita individu, yaitu mempermudah dalam membuka rekening, lalu juga melakukan transfer, menabung, bahkan memperoleh pinjaman mikro tanpa harus datang ke bank langsung. Lalu ada juga bagi UMKM, pembayaran digital lewat QRIS dan e-wallet sangat membuat transaksi lebih mudah ya, sekaligus memperluas juga pasar mereka. Bagi pemerintah, sistem digital ini membantu menyalurkan bantuan sosial lebih cepat dan tepat sasaran, serta menekan biaya distribusi uang tunai. Sedangkan bagi perekonomian secara umum, manfaatnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan transparansi, dan juga mempercepat transformasi digital. Adapun indikator keberhasilan inklusi keuangan digital, yang pertama eh, ada akses ya, dari sisi akses, misalnya jumlah akun digital, e-wallet, atau mobile banking. Yang kedua, dari sisi penggunaan, seberapa sering sih masyarakat melakukan transaksi digital. Lalu yang ketiga, tingkat literasi keuangan digital. Apakah masyarakat itu paham risiko dan keamanan data pribadi mereka? Yang keempat, indikator keempat itu keterjangkauan biaya
transaksi. Ini terkhusus untuk masyarakat kecil. Lalu indikator yang kelima, perlindungan konsumen, misalnya regulasi dan keamanan data. Dan yang terakhir, indikator dari dampak ekonomi yang terlihat di digitalisasi UMKM. Eh, Pinjaman UMKM, digitalisasi UMKM, pinjaman mikro, hingga efektivitasan penyaluran bansos. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, masuk ke dalam definisi fintech. Fintech atau financial technology adalah penggunaan teknologi di dalam keuangan. Nah, melalui fintech ini lahir berbagai produk, layanan, teknologi, dan juga hingga model bisnis baru. Dan kehadiran fintech tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tapi juga memiliki dampak yang lebih luas, mulai dari stabilitas moneter, keberlangsungan sistem, juga hingga peningkatan efisiensi ekonomi. Jika dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalkan dulu kita harus pergi ke bank untuk transfer uang, sekarang dengan fintech cukup dengan aplikasi di smartphone, dalam hitungan detik saja kita udah bisa mengirim atau menerima uang dari teman atau saudara kita dengan mudah dan juga cepat. Nah, inilah contoh sederhana bagaimana teknologi di bidang keuangan dan fintech itu bekerja. Boleh di next? Nah, di sini ada jenis-jenis fintech. Yang pertama itu ada digital payment atau pembayaran digital yang gunanya untuk mempermudah pembayaran tanpa uang tunai. Contohnya itu ada GoPay, OVO, Dana, Link Aja. Lalu yang kedua itu ada peer-to-peer atau lending dan crowdfunding. Itu gunanya memberikan pinjaman langsung dari pemberi pinjaman ke peminjam tanpa ke bank. Contohnya itu ada Coinworks, Investri, dan Modalku. Lalu yang ketiga itu ada wealth management dan investment. Itu merupakan pengelolaan investasi yang membantu masyarakat berinvestasi dalam secara digital. Lalu contohnya itu ada Bibit, Ajaib, dan Bareksa. Lalu yang keempat itu ada insurtech atau insurance teknologi di mana layanan asuransi berbasis digital yang lebih fleksibel. Contohnya itu ada Koala. Lalu yang kelima ada blockchain atau kripto di mana transaksi digital terdesentralisasi ini dengan keamanan tinggi. Contohnya itu ada Bitcoin. Lalu yang keenam itu ada RegTech atau regulatory teknologi, di mana membantu institusi keuangan mematuhi regulasi dengan teknologi misalnya KYC atau Know Your Customer. Boleh di next? Nah, fintech memberikan banyak manfaat langsung bagi masyarakat. Pertama, fintech mempermudah transaksi sehari-hari, misalnya dalam membayar belanjaan, listrik, atau transportasi, sekarang bisa dilakukan hanya dengan beberapa klik di aplikasi. Lalu yang kedua, manfaat fintech bagi masyarakat adalah menghadirkan akses layanan keuangan yang lebih cepat dan juga murah. Tidak perlu lagi antri di bank atau membayar biaya administrasi yang tinggi, semua bisa dilakukan secara digital dengan biaya yang lebih rendah. Lalu yang ketiga, fintech juga membuka peluang investasi dengan modal yang kecil. Kalau misalkan dulu investasi identik dengan orang yang punya modal besar, sekarang masyarakat bisa mulai berinvestasi dengan hanya puluhan ribu rupiah melalui platform digital. Lalu manfaat fintech bagi UMKM yang pertama itu ada mendapatkan biayaan tanpa tanpa harus ke bank. Jadi kalau misalkan dulu pengusaha kecil seringkali kesulitan mengakses pinjaman karena syarat yang rumit, kini ada banyak platform fintech lending yang memberikan akses modal usaha dengan proses yang lebih cepat dan juga praktis. Lalu manfaat yang kedua untuk UMKM adalah memperluas pasar melalui sistem pembayaran digital. Dengan ini, dengan adanya QRIS atau dompet digital, UMKM bisa melayani lebih banyak pelanggan, baik yang berlanja secara online maupun secara offline. Lalu manfaat untuk bagi perekonomian, fintech berperan penting dalam mendorong kemajuan. Yang pertama itu fintech dalam mendorong kemajuan inklusi keuangan. Artinya semakin banyak masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau layanan perbankan, kini bisa menikmati akses keuangan hanya dengan menggunakan smartphone. Hal ini membuka peluang usaha baru dan meningkatkan konsumsi dan juga memperkuat roda perekonomian. Lalu yang kedua, fintech juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi keuangan nasional. Proses transaksi menjadi lebih cepat, biaya operasional lebih rendah, dan juga peredaran uang menjadi lebih transparan. Dengan sistem keuangan yang efisien, stabilitas ekonomi nasional akan lebih terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Boleh di next?
Nah, walaupun fintech membawa banyak manfaat, tetapi ada beberapa tantangan dan juga resiko yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu masalah keamanan data, di mana masih ada potensi peretasan dan juga kebocoran data pribadi pengguna yang bisa merugikan masyarakat. Lalu yang kedua, munculnya pinjaman ilegal yang tidak terdaftar dan menawarkan bunga sangat tinggi. Hal ini seringkali menjebak pengguna dalam masalah keuangan yang sulit diselesaikan. Lalu yang ketiga, kurangnya literasi keuangan juga menjadi kendala karena banyak masyarakat yang belum paham cara mengelola keuangan sehingga terjebak dalam utang online atau menggunakan layanan fintech ya tanpa pertimbangan yang matang. Lalu yang keempat terkait regulasi, pemerintah harus berperan penting dalam memastikan adanya aturan dan pengawasan yang jelas agar layanan fintech tidak merugikan banyak masyarakat. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal. Oke, selanjutnya itu ada hubungan ketiga konsep keuangan dari yang telah dijabarkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Nah, literasi keuangan digital, inklusi keuangan digital, dan fintech merupakan tiga konsep yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Keuangan digital itu menjadi landasan utama karena tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat akan kesulitan dalam memanfaatkan layanan digital secara bijak dan aman. Dengan literasi yang baik, individu mampu mengenali produk keuangan, memahami resikonya, serta mengelola keuangannya melalui berbagai platform digital. Nah, selanjutnya itu ada inklusi keuangan digital. Inklusi keuangan digital itu hadir sebagai dampak nyata dari meningkatnya literasi keuangan digital. Nah, literasi itu kan memungkinkan masyarakat untuk lebih percaya diri dalam menggunakan layanan keuangan. Sementara inklusi itu memastikan bahwa akses terhadap layanan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Nah, tanpa literasi yang baik, inklusi itu hanya akan menghasilkan akses tanpa pemanfaatan yang efektif. Kemudian ada fintech. Nah, fintech ini menjadi wujud nyata dari implementasi dari inklusi dan literasi keuangan digital. Melalui berbagai produk dan layanan seperti wallet, peer-to-peer lending, investasi digital, hingga insurtech, fintech itu menyediakan sarana praktis bagi masyarakat untuk bertransaksi, berinvestasi, serta memperoleh layanan keuangan lainnya. Namun, manfaat fintech ini hanya bisa dimaksimalkan jika didukung oleh literasi dan inklusi yang baik. Nah, jadi eh, kesimpulannya itu hubungan ketiga hubungan konsep ini itu membentuk alur yang berkesinambungan. Literasi itu menjadi dasar atau landasan, inklusi itu menjadi jembatan atau penghubung, dan fintech itu menjadi implementasi. Apabila ketiganya berjalan selaras, maka ekosistem keuangan digital dapat memberikan dampak positif yang signifikan, mulai dari peningkatan kesejahteraan finansial individu hingga percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Boleh di next. Nah, ini contoh penerapan ketiga konsep keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya ngambil studi case-nya di Indonesia, yaitu implementasi penerapan QRIS di Indonesia. Nah, dari latar belakangnya dulu. Latar belakang sebelum adanya QRIS, setiap penyedia e-wallet maupun bank itu memiliki kode QR sendiri-sendiri. Nah, hal ini kan membuat konsumen kebingungan karena mereka tuh nggak punya semua QR pada masing-masing aplikasi atau bank. Begitu juga begitu juga buat UMKM. Nah, situasi ini kan jadi nyulitin mereka karena mereka tuh harus nyediain QRIS masing-masing bank dan juga aplikasinya. Nah, dengan alasan dan kondisi tersebut, Bank Indonesia itu meluncurkan QRIS pada tahun 2019 untuk menyatukan sistem pembayaran digital. Nah, terus selanjutnya itu ada peran literasi keuangan digital, di mana keberhasilan QRIS itu tidak hanya bergantung pada teknologinya aja, tetapi juga pada pemahamannya pada masyarakat. Literasi keuangan digitalnya itu membantu pengguna memahami cara melakukan transaksi dengan QRIS, mengecek legalitas, apakah aplikasinya aman atau enggak, serta menjaga keamanan data-data pribadi mereka. Tanpa literasi yang baik, risiko penipuan, salah transaksi, atau penggunaan layanan ilegal akan semakin tinggi. Selanjutnya ada peran inklusi keuangan digital, di mana QRIS itu memberikan kesempatan setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM dan masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Mereka tuh cuma butuh smartphone dan aplikasi wallet, eh, UMKM pun udah bisa menerima pembayaran non tunai. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada peran fintech, di mana fintech itu berperan sebagai penggerak utama implementasi QRIS di Indonesia. Nah, layanan-layanan e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay itu menjadi sarana yang terintegrasi dengan QRIS, sehingga transaksi itu bisa dilakukan antara lintas platform dengan lebih mudah. Selain itu, fintech itu juga memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis
yang bermanfaat bagi UMKM dan mengelola laporan keuangan secara lebih rapi dan terstruktur. Nah, hasil-hasil dari konsep dan implementasi tadi itu menunjukkan bahwa hingga Juli 2025 jumlah merchant yang menggunakan QRIS itu telah mencapai lebih dari 39,3 juta dan sekitarnya itu 90% itu adalah UMKM. Sementara itu jumlah pengguna QRIS sebagai konsumen itu tercatat sebesar 57 juta pengguna. Nah, berdasarkan data ini kan menunjukkan bahwa QRIS itu berhasil memperluas akses keuangan digital sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha UMKM. Bagi konsumen itu, QRIS itu menghadirkan kemudahan transaksi karena nggak perlu bawa uang tunai atau kartu-kartu gitu, tinggal modal HP, scan bayar aja. Nah, sementara bagi rekomenan itu, QRIS itu menjadi penggerak transformasi digital yang inklusif. Oke, sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Ada yang ingin bertanya? Silakan, Resen. Sambil gak ada yang bertanya nih. Oke, sambil kalian apa namanya memikirkan ya pertanyaannya, mungkin eh, masih dipikirin dari materi yang disampaikan oleh temannya. Tadi saya mau melanjutkan materi yang kemarin. Sebenarnya ada kaitannya sama yang sudah dipresentasikan oleh temannya tadi ya. Eh, Impact dari financial technology ini dia bisa boosting economic growth dan welfare. Jadi tadi sudah disampaikan oleh temannya, eh, tapi mungkin secara garis besar bahwa awalnya itu adalah bahwa perekonomian itu digerakkan oleh dua sektor kan ya. Ada dua roda perekonomian, sektor real dan sektor keuangan. Nah, dengan adanya fintech ini, masyarakat-masyarakat yang tadinya tidak punya akses ke produk-produk keuangan itu jadi punya akses gitu. Yang tadinya mungkin tahu produk keuangan tuh cuma tabungan aja atau deposito aja. Tapi dengan adanya Investec ya, Investec kayak Bibit, Stockbit, GoTrade, Peluang, Ajaib. Ini orang-orang jadi punya pilihan investasi gitu. Gak cuma di emas, gak cuma di deposito aja, tapi dia juga bisa beli sukuk retail, SBN retail, bisa beli reksadana, bisa beli saham gitu. Dan jadi semakin mudah kan orang-orang tuh untuk membeli produk-produk investasi dengan adanya fintech ini. Sehingga roda perekonomian yang dari sektor keuangan itu bergerak. Perputarannya besar gitu, volume perdagangannya. Gitu. Baik di pasar uang maupun di pasar modal. Pasar uang itu berarti yang dia jatuh tempo investasinya kurang dari 1 tahun. Kayak deposito, kemudian obligasi yang jangka pendek itu masuk ke pasar uang. Pasar modal yang lebih dari 5 tahun, 3 dan sampai lebih dari 5 tahun. Itu misalnya kayak saham, gitu ya. Terus obligasi yang jangka panjang ada yang 5 tahun, 10 tahun itu masuk ke pasar modal. Intinya yang untuk investasinya investasi jangka panjang. Nah, sekarang orang-orang kan jadi punya pilihan ya investasi ke sana. Kalau dulu kayak orang tua kita tanya aja sama orang tua kalian, pasti pilihannya investasinya yang moderat ya, yang konvensional apa misalnya emas, properti, deposito, paling di situ kan. Tapi sekarang udah karena udah perkembangan teknologi dengan adanya fintech ini orang-orang udah banyak nih kayak kalian juga mungkin saya yakin udah banyak yang punya akun-akun investasi saham baik di Bibit atau Stockbit gitu atau bahkan mungkin ada yang punya akun punya Bitcoin ya di Indodax gitu atau beli di Indodax atau beli di Peluang beli di GoTrade kan udah bisa beli kripto ya. Nah itu akan menggerakkan perekonomian dari sektor yang keuangan. Jadi roda perekonomian dari sektor keuangan tuh berputar gitu. Jadi makin besar pemainnya di pasar keuangan ini dengan adanya fintech. Nah, kalau perekonomian kan tadi nggak cuma ditopang oleh sektor keuangan ya, tapi juga sektor real. Dengan adanya fintech ini juga membantu ya UMKM-UMKM yang tadinya tidak punya akses
permodalan ya. Karena biasanya kalau UMKM itu kan mereka nggak lapor SPT, mereka nggak bikin laporan keuangan, nggak ngerti cara bikin neraca, nggak bisa bikin laporan laba rugi, laporan arus kas, mereka nggak bisa. Sementara itu adalah syarat untuk bisa mengajukan pinjaman ke bank kalau kamu sebagai usaha gitu. Nggak pernah bayar pajak, ya udah nggak bisa akses ke perbankan. Sementara mereka butuh modal. Nah, dengan adanya fintech ini, mereka jadi punya pilihan sumber pendanaan selain dari perbankan. Karena mereka kan dikategorikan uh, unbanked ya, unbanked population atau populasi yang masuk kriteria, tidak masuk kriteria sebagai apa namanya nasabah yang bisa mendapatkan kredit dari perbankan. Jadi bank itu kan juga punya syarat ya. Dari BI itu mereka punya standar maksimum NPL atau non performing loan. Karena ini kaitannya sama tingkat kesehatan perbankan. Nggak boleh bank-bank itu asal aja menyalurkan kredit tanpa melihat risikonya. Karena resiko bank yang bangkrut itu nanti efeknya kalau bank itu efeknya sistemik bisa makro gitu, maksudnya bisa berefek ke perekonomian secara umum gitu. Jadi kesehatan bank ini penting, makanya dijaga NPL-nya. Nah, karena bank harus menjaga NPL, non-performing loan atau tingkat kredit macet, maka bank sangat memilih, sangat selektif ketika menyalurkan kredit. Biar apa? Biar tingkat NPL-nya terjaga gitu. Sehingga yang populasi yang tidak masuk kategori atau tadi unbanked population ya, itu tidak bisa mendapatkan kredit gitu. Kalau misalnya disalurin kredit nanti NPL banknya tinggi gitu. Malah apa namanya dikasih warning ya sama BI jadinya. Nah, unbanked population ini karena nggak bisa akses pendanaan dari bank, ya udah pilihannya ke rentenir kan kalau dulu ya. Tapi sekarang udah punya pilihan lain yaitu fintech yang di bidang peer-to-peer lending. Nah, mereka memberikan kredit nih ke apa namanya UMKM ini. Kita sebagai lender, kita juga bisa investasi di fintech ini. Kita bukan sebagai borrower, tapi kita sebagai lender. Nah, kalau kita punya usaha, kita bisa sebagai borrower. Nah, tingkat bunganya relatif lebih kompetitif ya dibandingkan rentenir-rentenir itu lah ya. Cuma memang kalau dibandingkan perbankan, tingkat bunganya lebih tinggi gitu. Cuma kan ke perbankan mereka nggak bisa akses ya, pilihannya ke Amarta ya salah satu contohnya itu peer-to-peer lending. Jadi memang fintech ini sangat berperan dalam ekonomi pertumbuhan ekonomi suatu negara gitu karena tadi dia bisa mendorong apa namanya produk-produk keuangan untuk bisa diakses lebih banyak masyarakat gitu kan. Kemudian pinjaman permodalan bisa diakses lebih banyak UMKM gitu. Nah, ini tadi udah sempat dibahas ya sama teman-temannya. Ya, ini yang kemarin saya nggak tahu ini sempat di kemarin saya ini udah dibahas belum ya bahwa Indonesia ini ada ini udah ya. Ini udah belum. Jadi di Indonesia dari 261 juta populasinya, ternyata yang masuk kategori bank population itu cuma 48,9%. Sisanya nggak masuk kriteria bank population. Berarti dia unbank ya. Berarti ya ya entah dia nggak bikin laporan keuangan, nggak lapor pajak, nggak ngerti bayar pajak. Intinya dia unbanked population yang artinya dia tidak bisa mengakses pendanaan dari perbankan. Itu. Nah, berarti kan masih ada berapa nih? 52,1% ya yang sebenarnya bisa memanfaatkan apa namanya? Bisa memanfaatkan pinjaman dari bank gitu atau memanfaatkan permodalan dari bank untuk usaha. Nah, tapi baru 48,9%. Dari 48,9% pun
yang melakukan pinjaman ke financial institution itu cuma 17,2% saking ketatnya persyaratan bank dalam menyalurkan kredit. Jadi memang kalau mau mengajukan kredit ke perbankan itu susah karena mereka kan tadi saya bilang harus menjaga tingkat NPL atau non performing loan. Sementara apa namanya UMKM itu sangat berperan untuk GDP, untuk apa namanya pertumbuhan ekonomi. Kalau kamu masih ingat rumusnya pertumbuhan pendapatan nasional ya, masih ingat Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, ini dari consumption. Consumption ini rumah tangga, sektor rumah tangga. Ini investment. Investment ini sektor swasta. Ini government expenditure, berarti belanja negara. Jadi pendapatan nasional didukung faktoring ini ada 4 faktor ini. Ada konsumsi rumah tangga, investasi sektor swasta, belanja negara, sama kegiatan ekspor. Kegiatan impor ini justru sebagai pengurang. Jadi kalau semakin besar ekspor, semakin tinggi belanja negara, semakin tinggi investasi sektor swasta, semakin tinggi konsumsi rumah tangga, maka pendapatan nasional semakin tinggi gitu. Jadi eh, untuk apa GDP growth ini 4 faktor ini yang mempengaruhi nih. Nah, kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tadi konsumsi. Konsumsi dengan adanya fintech kita lebih mudah ya melakukan pembayaran. Kemudian belanja juga e-commerce jadi lebih mudah. Kemudian investasi juga lebih mudah. Intinya consumption baik produk maupun jasa ya. Ini akan mendorong perekonomian, mendorong ini ya pertumbuhan ekonomi. Makanya kalau kamu perhatikan dulu pas zaman COVID mungkin kalian masih SMA ya, mantan Presiden Joko Widodo itu tidak pernah memberlakukan lockdown. Kenapa? Karena prioritas pendapatan nasional kita ini disupport dari consumption sektor rumah tangga. Ketika negaranya di lockdown, tidak ada transaksi ekonomi, tidak ada aktivitas konsumsi rumah tangga, ya ini hilang dong. Nah, kalau tidak ada aktivitas konsumsi rumah tangga, maka tidak ada permintaan kan? Kalau tidak ada permintaan, produsen ngapain produksi? Malah yang ada barang-barangnya numpuk di gudang. Kalau produsen tidak produksi, dia tidak apa namanya tidak bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi kan? Malah justru kalau tidak produksi dia akan meningkatkan apa mem-PHK karyawannya kan orang nggak ada yang beli ngapain dia produksi banyak-banyak udah yang pegawai yang ada dikat-katin aja gitu nah justru jadi meningkatkan pengangguran gitu jadi ini apa namanya kalau kita belajar ekonomi makro ketika kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah itu pasti ada alasannya ada reasonnya gitu kalau kita nggak ngerti coba belajar karena kebijakan misalnya kayak apa pembangunan infrastruktur transportasi ini mendorong loh investasi swasta. Nah, dengan adanya investasi dari swasta termasuk yang apa namanya transport kereta cepat Indonesia Cina itu kan membuka lapangan pekerjaan kan? Gitu. Jadi intinya nanti dengan peningkatan ini itu akan meningkatkan permintaan. Permintaan baik permintaan terhadap barang dan jasa maupun terhadap sumber daya manusia. Jadi akan membuka lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan lebih banyak, daya beli masyarakat meningkat, pengangguran turun, daya beli masyarakat meningkat, konsumsi naik lagi gitu. Jadi efeknya siklusnya tuh seperti itu. Makanya untuk mendorong GDP, kalau kamu perhatiin kemarin ada yang ikutin beritanya nggak? eh, Presiden Jokowi kan melakukan reshuffle kabinet ya. Salah satu menteri yang diganti adalah Menteri Keuangan. Terus Menteri Keuangan kita viral tuh Pak Purbaya. Dia bilang itu apa 17 plus 8 itu sebagian kecil masyarakat.
Terus dia bilang nanti kalau udah pertumbuhan ekonominya 6 sampai 7%, apa namanya? Orang-orang juga udah akan lupa demo, udah fokus kerja, udah fokus ke usaha gitu. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh Pak Purbaya adalah menyalurkan 200 triliun ke bank-bank himbara. Bank-bank himbara ini bank-bank yang di bank-bank besar ya, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, ada beberapa bank lah, kalau nggak salah 8 bank. Nah, tujuannya apa itu 200 triliun dikasih ke bank-bank? 200 triliun itu cadangan kas pemerintah. Cadangan kas pemerintah berarti uang uang yang tadinya dialokasikan untuk kejadian-kejadian luar biasa kayak tiba-tiba nilai rupiah anjlok atau tiba-tiba ada pandemi kayak 2019. Nah, itu cadangan kas dialokasikan untuk itu. Tapi dari cadangan kas senilai 450 triliun kan itu daripada parkir doang di BI sama Pak Purbaya akhirnya disalurkan nih ke bank-bank himbara. Biar apa? Biar mendorong perekonomian lewat sektor real melalui penyaluran kredit. Gitu. Jadi 200 triliun itu nanti disalurin nih ke bank-bank. Cuma kan tadi ya, bank-bank ini pasti juga punya persyaratan untuk bisa menyalurkan kreditnya apakah UMKM ini bankable atau tidak. Gitu 200 triliun udah disalurin nih ke bank-bank, tapi ternyata pemanfaatannya misalnya nggak yang dipinjam yang dibolehkan mengajukan pinjaman itu mungkin nggak sampai 200 triliun gitu kan. Bisa jadi kalau mungkin bukan UMKM yang akhirnya memanfaatkan 200 triliun itu, tapi ya pengusaha-pengusaha besar yang memang dia bankable. Karena kan tadi ya, si bank-bank ini, bank-bank komersil yang tugasnya untuk menyalurkan kredit, dia punya syarat NPL atau non-performing loan. Gitu. Nah, yang tidak bisa mengakses pinjaman dari bank ya mau nggak mau UMKM ini pilihnya ke fintech lagi ya. Pilihannya ke fintech kayak Amarta gitu-gitu kan. Ada sekarang ya yang bisnis peer to peer yang tapi to bisnis gitu. Jadi apa namanya? Kalau secara teori demikian. Oke, tapi ternyata tadi saya diskusi sama kelas yang sebelumnya. Oke nih, eh, apa fintech kita berkembang lah, banyak tumbuh-tumbuh fintech di Indonesia. Oke lah. Nah, tapi ternyata bukan itu saja yang mempengaruhi ya, yang menentukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ternyata misalnya fintechnya udah berkembang nih, fiturnya udah bagus, tapi masyarakatnya masih belum terliterasi dengan baik atau infrastrukturnya belum cukup memadai. Infrastruktur lebih ke ini mungkin kita bisa bilang internet penetrationnya cukup tinggi ya. Aktif sosial media 130 juta, internet penetration 143,2 juta, tapi ini pasti berfokus di kota-kota besar. Nah, apakah daerah-daerah pelosok itu juga sampai dapatkah akses internet ke mereka? Belum tentu. Gitu. Itu masih perlu dicari tahu lebih dalam lagi ya. Apakah apa namanya ini pengguna ini sampai ini penggunanya apakah berfokus di perkotaan atau ya memang inklusif tadi ya sampai ke desa-desa. Inklusif itu bisa tercapai, inklusif keuangan bisa tercapai kalau memang sudah infrastrukturnya sudah memadai, kemudian apa namanya masyarakatnya sudah terliterasi dengan baik dan daya beli masyarakatnya juga mendukung. Karena buat beli kuota itu kan nggak murah ya. Terus handphonenya juga pasti, maksudnya harus mendukung juga handphone spesifikasinya. Nah, udah infrastrukturnya udah ada, produk fintechnya udah ada, tapi kalau daya beli masyarakatnya belum mencukupi, maksudnya ya untuk buat makan aja susah banyak ya di daerah-daerah itu kan buat makan aja susah sampai nunggu dari tetangganya itu saya baca. Apalagi buat beli handphone atau beli kuota yang itu kebutuhan tersier gitu. Jadi itu jadi tantangan juga untuk pertumbuhan fintech di Indonesia ya. Nah ini tadi yang saya bilang.
dari bank population ini ternyata 30% menggunakan desktop, 70% menggunakan mobile phone. Artinya in, eh, pengembang-pengembang fintech ini bisa berfokus ke 70% ini gitu, mengembangkan aplikasi-aplikasi yang fintechnya itu yang web app based, bukan yang web based, bukan yang desktop maksudnya. Tadi oh ya ini have tadi kalau dari unbanked population ternyata dia tuh punya akun loh, tapi akunnya akun tabungan ya buat nabung. Unbanked populationnya ini kan bank population 48,9. Kan bank populationnya ini berarti sisanya kan. Nah, sisanya ini 35,9% itu dia punya akun sebenarnya di bank. Tapi dia tidak bankable gitu. Dan hanya 13,1% yang borrowed from a financial institution. Di sini borrowed from financial institution 17,2% kalau untuk yang bank population. Kalau yang unbanked population 13,1%. Jadi memang masih cukup rendah ya. Kalau dilihat dari statistik total transaksi ini, padahal total value yang investasi di bidang fintech itu 176,75 juta. Jadi total investasi di fintech itu besar nih. Memang pertumbuhannya lagi tinggi kan. Banyak aplikasi-aplikasi yang baru muncul, apa namanya, produk-produk yang berbasis digital yang baru muncul. Makanya memang ke depan kita sudah akan menuju cashless society, sudah digital ekonomi. Jadi memang pertumbuhan fintech ini sangat pesat. Nilai investasinya aja di 2017 176 juta. Nilai transaksi di pasar fintech ini 22 juta ya, 22 juta. Dan ini tumbuh terus 16,3% setiap tahun. Apalagi pas pandemi ya, kan semua orang melakukan transaksi melalui eh, internet. Nah, terus tadi dibahas jenis-jenis fintech ya. Ternyata kita bisa lihat di sini percentage distribution of Indonesian fintech system paling besar itu di payment. Payment. Payment, kemudian baru di lending, personal financial, finance and wealth management, kemudian comparison ini kayak market aggregator ya, insurtech, crowdfunding, post system, cryptocurrency, blockchain kayak Indodax ya, accounting. Jadi paling besar di payment sama lending. Nah, di Indonesia ada 3 regulator utama. Regulator utamanya ada Bank Indonesia, ada OJK, sama Kominfo. Kominfo ini lebih ke infrastruktur, infrastruktur teknologi, infrastruktur telekomunikasi, aspek of fintech that fall under information technology. Sementara untuk Bank Indonesia, dia lebih fokus ke yang berkaitannya dengan payment atau sistem pembayaran atau alat pembayaran. Karena apa? Karena Bank Indonesia ini harus mengontrol jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar itu akan mempengaruhi harga-harga soalnya. Kalau kamu pernah belajar, itu ada di rumusnya M dikali V sama dengan P kali Y. Ini GDP nih, Y-nya di GDP. P-nya harga-harga. Nah, yang mempengaruhi GDP dan harga-harga itu adalah jumlah uang yang beredar dan velocity-nya, perputarannya, perputaran uang. Nah, tad- eh, kan si apa Pak Menteri ini kan lagi naikin jumlah uang yang beredar ya. Dia nambahin 200 triliun ke bank-bank, nanti bank-bank itu akan nyalurin kredit ke pasar, maksudnya nyalurin kredit ya. Berarti kan ada jumlah uang yang beredar bertambah nih sebesar 200 triliun. Nah, berarti kan yang naik bisa P atau Y. Yang kita harapkan kan Y ya. Karena dia menjanjikan 6 sampai 7%. Tapi kalau P yang naik gimana? Kalau P yang naik itu harga-harga yang naik gimana? Jadi ya kita berharap PI-nya yang naik ya, GDP-nya yang naik seperti yang dijanjikan 6 sampai 7%, bukan P-nya yang naik. P-nya berarti harus ada mekanisme juga kontrol dari Kementerian Keuangan ya untuk bisa mengontrol harga-harga di pasar. Karena jumlah uang yang beredar lagi naik nih. Itu secara teori ekonomi makro ya mempengaruhi tingkat
inflasi atau harga-harga barang di pasar gitu. Nah, makanya si BI ini harus tahu jumlah uang yang beredar di pasar baik fisik maupun digital. Sehingga fintech-fintech yang berkaitan dengan sistem pembayaran, dengan alat pembayaran, itu pengawasannya di bawah bank sentral gitu, e-wallet, e-money, payment gateway, principal, switching companies, card issuers and acquirers, clearing house, settlement agencies, cryptocurrency and blockchain, ya, even cryptocurrency dan blockchain itu ada di bawah pengawasannya BI karena dia untuk beberapa orang cryptocurrency dan blockchain itu bukan hanya sekedar komoditas investasi, tapi sebagai alat pembayaran. Makanya ini juga harus dikontrol gitu. Bahkan Bank BI itu sedang mengembangkan CBDI. CBDI itu Central Bank Digital Currency, CBDC maksud saya, Central Bank Digital Currency. Jadi digital currency yang dikembangkan oleh bank sentral. Jadi nggak cuma BI aja, di negara-negara lain mereka juga punya CBDC-nya masing-masing gitu. Jadi ini juga memudahkan pemerintah untuk mengontrol aliran uang, terutama uang-uang yang berasal dari sumber-sumber kejahatan gitu. Misalnya aliran uang korupsi, tindak pidana ya, aliran untuk kegiatan terorisme itu kan kalau misalnya serba digital itu lebih mudah ditelusuri gitu. Tapi ternyata kalau kamu dengerin berita namanya orang jahat ya bisa pintar-pintar aja ya. Sekarang uang korupsi itu udah nggak pakai aliran, nggak pakai rekening bank, tapi pakai cash disimpan di balik tembok. Baca beritanya aja. Hakim yang tertangkap OTT KPK uangnya ditemukan di balik tembok di rumah dinasnya gitu. Jadi bisa dibedakan ya antara fungsi dari pengawasannya BI dan OJK terhadap fintech-fintech. Fintech-fintech terkait dengan sistem pembayaran, alat pembayaran itu ada di bawah BI. Karena dia harus tahu nih tadi jumlah uang yang beredar baik fisik maupun digital. Selain itu ada di bawah OJK, peer-to-peer lending, crowdfunding, insurtech, digital banking, fintech in capital market, venture capital, online, financing, data security, consumer protection ini di bawah OJK. Jadi kalau misalnya nanti apa misalnya kayak Ajaib, kasus Ajaib kemarin itu kan yang ada masalah, mungkin kamu bisa cari tahu. Ajaib itu salah satu fintech di bidang capital market. Jadi kamu bisa beli saham melalui Ajaib gitu ya, sama kayak Stockbit atau dan Bibit. Nah, cuma kemarin kasusnya adalah si Ajaib ini kayaknya sistemnya sengaja dibikin error, sengaja dibikin miss ya. Eh, Sehingga masyarakat yang si pengguna user itu secara otomatis menggunakan margin. Ini. Jadi kalau misalnya investasi di perusahaan sekuritas atau kita investasi di pasar modal itu pakai aplikasi, dia akan ngasih pilihan untuk menggunakan margin. Margin itu apa? Margin itu pinjaman. Pinjaman dari si eh, perusahaan sekuritasnya. Dalam hal ini si Ajaib. Kalau saya pakai Maybank, dia ada fasilitas pinjaman. Kalau saya lagi nggak punya duit nih, tapi saya pengen beli saham tertentu, saya lagi nggak punya cash, saya pakai margin itu. Tapi kalau margin itu ada bunganya, gitu. Jadi eh kalau di Maybank itu kita bisa milih. Kita ngeklik mana mau pakai yang mana, mau pakai cash atau mau pakai margin, gitu. Tapi secara awal otomatis kalau di Maybank itu saya otomatis pakai cash dulu, baru pakai margin. Kecuali kalau cash saya lagi habis, baru pakai margin. Tapi kalau di Ajaib, dia sistemnya secara otomatis langsung eh, margin gitu. Padahal si usernya ini punya cash yang disimpan emang bisa ya di bank kustodiannya untuk transaksi. Secara otomatis pakai margin, otomatis dia wajib bayar bunga kan, padahal dia punya cash. Nah, memang ternyata itu akal-akalannya aja gitu diajak. Pas dilihat di laporan keuangannya ternyata pendapatan dari bunganya, bunga dari marginnya ini, margin yang dikasih ke user ini, yang nggak sengaja dikasih ke user, padahal itu disengaja ya biar user mau nggak mau pakai margin, itu meningkat drastis gitu. Jadi memang sistem ini juga kelemahan dari fintech adalah dari teknologinya sendiri yang
kadang memang dicari celah gimana biar bisa menguntungkan gitu. Menguntungkan si produsennya, si perusahaan fintechnya, bukan si usernya. Si usernya karena nggak ngerti teknologi, jadi mau nggak mau seolah-olah jadi diarahin pakai margin, padahal secara sistem memang mereka bocor gitu di situ. Nah itu sempat ada beritanya tuh di apa ajaib, kamu bisa cari di internet. Jadi hati-hati juga kalau misalnya mau pakai fintech yang nakal ya. Fintech nakal itu contohnya kayak ajaib itu. Jadi banyak nasabah yang akhirnya dirugikan. Oke, sampai di sini kita bisa lanjut ke sesi diskusi mungkin. Nah ini tadi ya eh, per- pertumbuhan fintech digital payment di Malaysia. Kalau di Malaysia yang paling besar ini internet banking. Yang biru e-money, direct debit, mobile banking, debit card, credit card, interbank, giro, ATM. Ini eh, peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK. Jadi pinjaman atau peer-to-peer lending itu ada yang registered di OJK, ada yang ilegal. Kalau misalnya pahit-pahitnya kamu harus pakai pinjol, itu pilih yang terdaftar di OJK. Terdaftar di OJK aja kadang dia mismanagement ya, sehingga misalnya pada saat penagihan itu tidak sesuai prosedur, misalnya sampai apa namanya menjelek-jelekan gitu kan, mengirimkan pesan-pesan yang tidak senonoh kayak gitu. Jadi itu aja kadang eh, lolos gitu di sebagai pinjol yang legal, apalagi yang ilegal gitu kan. Nah ini yang registered nih di OJK. Amarta tadi untuk yang khusus UMKM ya, Cicil, Crowd. Ada setahu saya fintech yang khusus untuk mahasiswa yang misalnya mau kuliah, dia nggak punya biaya, bisa ngajuin pinjaman ke apa fintech ini. Kalau nggak salah biayanya lebih, maksudnya bunganya lebih ringan ya dibandingkan yang lain. Ini ini fintech yang peer-to-peer lending, ada Akseleran. Akseleran ini kemarin sempat bermasalah nih. Dana Merdeka, Dana Kini, Dana Kita, Dana Mas, Dompet Kilat, Cicil, Investri, Indodana, Gradana, iGrow, Coinworks, Kredivo, Modalku, Tunaiku, Tunai Kita, Rupiah, Uang Teman, Relasi. Ini nanti di akhir setelah UTS kan kalian ada presentasi ya. Nah, bisa pilih dari sini nih mau presentasi case-nya yang mana. Kan ada case based learning ya setelah UTS ya. Kalian mempresentasikan fintech-fintech, jenis-jenis fintech. Itu udah saya bagi di RPS. Nah, boleh nih peer-to-peer lending kalau misalnya ada yang dapat peer-to-peer lending pilih dari sini. Karena dia registered ya. Kalau registered berarti kan resmi ya, diawasi oleh OJK. Nah, kalau payment bisa nih cari dari sini nih. Ada OVO, ada Kartuku, Alipay, First Pay, Sprint, M Saku, Kudo, dan lain sebagainya. Lending di sini tadi udah ya. Post System. Nah, di sini ada Pawon, Deal, Moka, Megasoft. Ini yang kripto, ada Bitcoin, Indodax tadi udah saya jelasin. Accounting ada Jojonomic. Terus personal finance and wealth management ada Bibit, Nomik, Brankas, Bareksa, Stockbit tadi ya, Finansialku, Dana, Xdana, Verifone. Comparison ini kayak market agregator ya. Ada Atur Duit, Kredit Gogo, Veragono, Halo Money, Insurtech ada, Asuransiku, Cermati, Bima, Duit Pintar, Ready, Pasar Polis, Cek Premi, crowdfunding ada Kita Bisa. Nah, kalau ini di Malaysia. Ini waktu itu saya pakai bahan ini untuk presentasi di kampus di Malaysia, University Malaysia Sabah. Jadi saya bandingin sama fintech di Malaysia dan fintech di Indonesia.
top funding round in Indonesia. Ajaib fundingnya. Fundingnya pengelolaan dananya paling besar nih ajaib. 90 miliar. Dia seri A. Yang kedua Bibit, Sandit, buku warung, buku kas, Bibit. Bibit, ini ada dua ya. Oh, ini mungkin maksudnya Stockbit ya. Nanti coba dicek lagi. Amarta, Peluang, Alami Syariah, Mekari. Oke, kita lanjut ke sesi diskusi. Siapa yang ingin bertanya? Silahkan resen. Tadi yang presentasi namanya siapa aja? Yang tadi telat masuk nggak bisa absen ya. Karena maksimum saya absen tuh jam 4 lewat 15. Sorry, jam 3 lewat 15. Jadi yang telat-telat masuk saya anggap tidak hadir. Dan itu sudah saya sampaikan sebelumnya. Tadi yang presentasi boleh ditulis namanya tadi siapa aja? Mau saya masukin nilainya? Ada Aisyah, Johara, Haikal, dan Ola, Bu. Aisyah, Johara, Haikal dan Ola. Haikal, Aisyah. Mana ya Aisyah? Oh, Aisyah Novira. Iya, betul, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Silakan resen. Ada Dia Aldin, Rachel, Fitri Alfiana, Melani, Jenny. Silakan. Dia. Oke, saya izin bertanya Bu. Jadi kan kalau kemarin tuh saya baca NPL di bank itu secara keseluruhan itu naik di 2025 ini. Nah, sebenarnya kalau dari sisi bank sendiri itu solusi dari penyelesaian NPL ini yang paling bagus itu seperti apa? Karena kan sejauh yang saya tahu selama ini tuh penyelesaiannya adalah penarikan aset atau pemblokiran dari rekeningnya Bu, seperti itu. Oke, Rachel. Silakan. Tolong Eh, dicatat ya kelompok yang presentasi. Dicatat di PPT terus ditampilin di share screen biar bisa dibaca. oke, Rachel. izin tanya ya Bu, soalnya tadi di slide-nya yang presentasi itu ada soal manfaat literasi keuangan dan digital itu ada di bagiannya membentuk kebiasaan menabung dan juga pengelolaan keuangan yang baik kan. Tapi sebenarnya tuh sekarang banyak banget fintech-fintech yang sebenarnya justru nge-encourage konsumennya tuh buat konsumsi impulsif lewat fitur-fitur kayak pay later ataupun cicilan yang 0%. Nah, kira-kira dari itu semua gimana caranya nge-reconcile antara tujuan dari financial discipline yang tadi sama bisnis model fintech yang sebenarnya profitnya itu dari lending kayak gitu sih Bu. Oke, terima kasih Rachel. Selanjutnya Fitri Alfiana silakan. Tadi izin bertanya juga Bu terkait materi yang disampaikan. Jadi tadi itu kan ada contohnya menggunakan dari konsep keuangan itu kan ada QRIS ya Bu. Nah kalau menurut saya itu punya pertanyaan untuk kelompok satu. Kalau misalkan kan kalau ada QRIS ini mungkin nggak uang kertas sekarang itu bakalan digantiin soalnya di mana-mana itu kan sekarang udah pada pakai QRIS dan kebanyakan malah orang itu udah nggak nerima uang kertas lagi dan malah si pakai QRIS ini. Apakah uang kertas ini akan tergantikan atau gimana menurut kalian? Makasih Ibu. Oke, selanjutnya Fitri Melani ya. Oke, izin bertanya ya, Bu. Tadi kan kalau maksudnya presentasi kan di materi disebutkan ya, kalau misalkan kita nih harus berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan digital. Individu itu dengan literasi digital yang baik untuk menghindari investasi bodong dan aplikasi ilegal dengan selalu mengecek legalitasnya di OJK. Namun kan faktanya sekarang ini kan banyak aplikasi pinjaman online atau fintech yang sudah lolos OJK, tapi tetap ada kasus kebocoran data atau praktik yang merugikan si usernya ini. Seperti yang kita tahu banyak yang data-data user yang dijual
dijual ataupun aplikasi yang udah tertera benar tapi ada penipuan di dalamnya. Nah, menurut kalian ini gimana sih sebenarnya standarisasi kelulusan OJK ini terhadap aplikasi tersebut, dan sebagai pengguna cara paling tepat apa buat kita supaya kita benar-benar tahu aplikasi itu aman ataupun enggak buat digunakan? Mungkin itu. Oke, selanjutnya Jenny. Baik, Bu. Jadi saat ini kan seperti yang kita tahu, kris itu udah banyak banget dipakai di Indonesia, apalagi kalau misalnya kita beli jajan gitu. Tapi masih ada orang-orang nakal yang mungkin memanfaatkan kris itu tuh sebagai lahan untuk menipu orang lain gitu. Kayak kayak banyak di saya pernah lihat di screenshotan DM ataupun IG ataupun Shopee gitu. Jadi kayak dari pembelinya itu tuh minta kris ke penjual, tapi kayak ngarahin jadi bukannya kris terima, tapi kris bayar gitu. Nah, dari situ kan jadi banyak tuh Bu, konten kreator yang kayak manfaatin momen ini, terus kayak bilang kayak jangan pakai kris gitu. Jangan pakai kris karena kris tuh bahaya dan lain-lain. Pakai cash aja. Nah, ini kan bisa bikin orang-orang tuh masyarakat nggak percaya gitu sama kris. Nah, di poin nomor 2 pada konsep keuangan yang ada di PPT, itu kan ada tulisannya tadi inklusivitas keuangan digital dalam pemerataan akses. Nah, bagaimana sih cara mengedukasi masyarakat, terutama pelaku UMKM yang umurnya tuh 40 tahun ke atas untuk bisa paham dalam penggunaan layanan keuangan digital yang bijak, terutama bagi UMKM biar bisa percaya sama Kris lagi gitu. Sayang ya, padahal Chris sudah bagus-bagus loh. Chris ini jadi ancaman loh, Amerika takut loh kita, mereka sama Chris kita. Soalnya Chris kita udah bisa dipakai di Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang. Semakin banyak negara-negara yang akhirnya bisa kita gunakan pakai Chris, semakin tidak bergantung kita sama Visa dan Mastercard-nya mereka. Jadi mereka ketakutan, itu yang sepertinya itu yang ya gimana ya? Jadi kita tuh kadang kalau misalnya ngelihat yang terjadi kemarin tuh saya berpikir bahwa memang ada orang yang sedang melemahkan, maksudnya pihak-pihak yang sedang melemahkan Indonesia ya, sedang emang pengen Indonesia tuh nggak maju, hilirisasi nggak boleh, kemudian gabung ke BRICS ada yang ngomel ya, maksudnya ada yang langsung tiba-tiba ngasih kita tarif pajak yang tinggi, terus tiba-tiba apa namanya? eh, Kejadian yang kemarin, yang aksi-aksi itu. Jadi sebenarnya ada yang lagi ketakutan karena Indonesia tuh, Indonesia makin maju ya, Indonesia makin berkembang ya, Indonesia lama-lama nggak bergantung deh sama kita, lama-lama Indonesia kalau transaksi nggak pakai dolar nih. Padahal kalau semakin tidak, semakin banyak yang nggak pakai dolar, berarti kan ya mereka semakin banyak ya supply dolarnya, tapi nggak ada yang pakai. Apa yang terjadi dengan barang yang supply-nya terlalu banyak? Harganya turun kan? Sama juga kayak mata uang. Dolar-dolar itu, kenapa dia bisa naik dari mata uang lain? Karena banyak yang make. Nah, sekarang negara-negara udah pinter kan yang di dalam BRICS itu, oke kita kalau misalnya transaksi sama kita nggak usah pakai dolar. Kita pakai eh, transaksinya pakai mata uang kita negara kita aja yang BRICS itu. Jadi itu bikin Amerika tuh marah karena wah kok orang-orang yang negara-negara udah pada nggak bergantung lagi gitu sama dolar. Apalagi ditambah kris, udahlah dolar yang nggak kepake, Visa dan Mastercard-nya juga udah nggak banyak dipakai karena kita udah pakai kris. Terus kita juga punya fintech sendiri. Mereka juga ngembangin fintech yang untuk digital kan, kayak PayPal, terus Google Play, Apple Pay. Jadi fintech yang mereka kembangkan, yang dikembangkan oleh perusahaan AS juga nggak kepake lagi. Sementara sebenarnya data-data yang di ketika kita melakukan transaksi menggunakan Visa dan Mastercard, itu data-datanya terekam loh di mereka. Jadi itu yang juga bahaya gitu. Karena data-data kita kan mau nggak mau terekam di perusahaan luar negeri ya. Ya mereka bisa menyalahgunakan itu dan itu ya mereka kehilangan kehilangan salah satu sumber apa namanya sumber pemasukan sama sumber data yang bisa mereka manfaatkan gitu. Itu yang bikin Amerika marah-marah ya akhir-akhir ini kan.
Kemarin pas pertemuan di Cina itu kan dia nggak diajak ya, Amerika. Gitu. Jadi eh kalau saya melihat mungkin Chris juga seperti itu ya. Kenapa akhirnya Chris yang udah bagus banget, ya bagus kan? Kita jadi udah maju loh, digital society loh kita. Cashless society kita nggak perlu pegang uang cash lagi. Karena uang cash itu, uang fisik itu ada biayanya, ada biaya percetakannya, ada money creation process itu ada cost-nya. Nah, dengan kita beralih ke kris, itu kan sebenarnya membantu negara meminimalisir biaya penciptaan uang. Gitu, nggak perlu lagi cetak, nggak perlu lagi ngeprint, itu kan ada biayanya. Gitu, sebenarnya itu yang pengen apa namanya, dihan, dihancurin ya. Maksudnya kemampuan kita untuk bisa lebih maju dan lebih baik, lebih berkembang itu yang ada orang nggak suka, ada negara lain nggak suka. Kayak hilirisasi juga kan, kenapa banyak yang nggak setuju ya karena negara lain, wah kalau Indonesia bisa semuanya bikin sendiri, dia nggak beli lagi dong sama negara kita gitu. Kan sempat itu ya sama negara-negara Eropa nggak setuju sama proses hilirisasi Indonesia. Karena maunya Indonesia jual raw material aja, jangan jual produk jadi. Produk jadinya beli sama kita gitu. Tapi kan itunya jadi maksudnya kita jadi sayang ya, padahal kita kita yang punya sumber dayanya, tapi untuk produk jadinya kita mesti beli dari luar, padahal mungkin kita bisa create sendiri gitu. Oke, lanjut. Tadi udah dicatat pertanyaan-pertanyaannya, Sudah, Bu. boleh ditampilin. Jadi kalau misalnya melihat sesuatu, kadang kita mesti berpikir beyond itu ya, maksudnya di balik itu tuh apa sih? Pasti ada sesuatu yang apa namanya, di balik aksi, di balik tadi apa pelemahan pelemahan program-program pemerintah itu pasti ada sesuatunya. Banyak orang yang nggak suka sama, maksudnya orang negara lain yang nggak suka kalau Indonesia tuh makin maju. Boleh tampilin tadi pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Eh, ini yang pertanyaannya yang buat saya tadi mana tuh? Yang NPL di siapa sih namanya? Dia. Sebentar ya, Bu. Oke, cuma tadi kalau nggak salah ingat mungkin nanti bisa apa dikonfirmasi lagi ya dia. Jadi tadi dia nanya nih NPL ya. NPL itu kan kredit macet. Kredit macet ini bahaya untuk bank karena kalau misalnya gini, bank itu kan lembaga intermediasi. Pihak yang kelebihan uang kayak kita nabung ke bank itu kita kelebihan uang kan? Kan lagi nggak kita pakai. Kita sebagai pihak yang kelebihan uang kita naruh uang itu di bank. Makanya bank sebagai lembaga intermediasi yang akhirnya menyalurkan kredit ke UMKM atau ke sektor real. Dia salurkan itu uang dari kita. Nah, bank janjiin ke kita tingkat bunga kecil, 0 sampai 1%. Tapi si bank ketika menyalurkan kredit, dia menetapkan tingkat bunga eh, 6% paling murah itu untuk UMKM. Bisa lebih gitu. Nah, selisihnya itu buat profitnya si bank. Apa jadinya kalau kredit yang disalurkan ini tidak balik gitu? Resiko si bank tidak bisa membiayai operasionalnya, si bank tidak bisa memberikan uang yang kita simpan ketika kita mau ngambil lagi, uangnya nggak ada, nggak liquid istilahnya. Karena uang yang disalurkan oleh bank ini kebanyakan nggak balik gitu. Jatuh namanya kredit macet.
berbahaya. Makanya kredit macet atau NPL ini harus dijaga apa tingkatnya gitu. Jadi nggak boleh tingkat NPL itu ada standarnya ditetapkan oleh BI itu eh, berapa persen? Sebentar saya cek. Saya cek. BI menetapkan rasio NPL maksimum 5% sebagai indikator kesehatan perbankan. Jadi kalau misalnya NPL-nya ternyata lebih dari 5%, itu bisa langsung di itu ya sama BI ya ada surat apa peringatan. Berarti nggak sehat ini bank gitu kan. Jadi NPL itu memang harus dijaga gitu karena berkaitan dengan bagaimana si bank bisa akhirnya membiayai operasionalnya sama eh, mengembalikan uang yang tadinya disimpan oleh nasabah-nasabah gitu kan di sana cuma dititipin ya di bank gitu. Namanya bank itu kan sebagai lembaga intermediasi gitu. Nah, apa tadi kalau misalnya solusinya kalau kalau sudah terjadi gitu ya kreditnya kredit macet berarti kan udah terjadi ya. Nah, penanganan kuratifnya apabila NPL ini sudah terjadi ya mau nggak mau tadi penyitaan aset. Cuma kadang bank-bank ini ketika melakukan penyitaan aset itu kan dia nggak liquid ya. Apalagi kalau misalnya dalam kondisi ekonomi sulit. Asetnya ini setara dengan 15 miliar. Ketika kamu mau jual lagi, dalam kondisi ekonomi sulit kan susah laku ya. Sekarang aja banyak rumah-rumah dijual, lama lakunya. Apalagi yang pabrik atau gudang yang udah tahu ekonomi sulit, berarti produksi jadi kurang kan. Ya mau ngejual juga, siapa yang mau beli orang nggak bisa produksi juga gitu. Jadi memang kalau penyitaan aset itu juga beresiko gitu untuk si perbankan. Biasanya si perbankan ada alternatif lain misalnya kayak restrukturisasi kredit. Biasanya ini paling umum ya dilakukan oleh perbankan biar apa namanya ada dikasih kelonggaran lah si debitur ini yang minjam ini dikasih kelonggaran gitu biar usahanya masih tetap jalan dan ini jadi simbiosis mutualisme dikasih kelonggaran kredit biar usahanya tetap jalan biar bisa bayar utang pokok maupun bunganya ke bank gitu. Restrukturisasi kredit bentuknya apa aja? Bisa dari penurunan bunga, bisa dari perpanjangan jangka waktu kredit, bisa dari penundaan pembayaran pokok atau bunga. Kan kalau minjem kan kita balikin nggak cuma pokoknya aja kan, tapi ada bunganya juga. Nah, kalau misalnya dia lagi masalah pilot ya mungkin bisa ditunda dulu pembayaran bunganya gitu. Atau diperpanjang jangka waktu kreditnya tadi. Atau misalnya dikonversi utangnya menjadi modal sementara atau skema haircut. Ini nanti si perbankan yang akan menjelaskan gitu ya bagaimana skema haircut ini. Itu. Jadi eh, biasanya kalau penyitaan itu paling akhir. Yang paling pertama dilakukan adalah ditawarkan kalau dalam kondisi tidak bisa melunasi saat itu adalah restrukturisasi. Tadi restrukturisasi itu bisa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, penundaan pembayaran pokok atau bunga. Gitu dia. Bisa dipahami nggak? Oke, mungkin itu kan secara umum ya, Bu. Mungkin yang saya pengen tanya itu sebenarnya kalau misalkan bank ini udah nggak bisa memberikan jadi angka NPL udah terlalu tinggi. Nah, itu kira-kira solusi dari bank itu seperti apa? Karena kan pasti kalau misalkan kita cuman penyitaan aset atau pemblokiran akun, nah, sedangkan Oh, yang solusi-solusi lain bangkrut udah itu dilakukan itu gimana, Bu? banknya karena NPL tinggi. Misalkan MPL-nya sudah melewati batas gitu, Bu. Yang dilakukan bank biasanya apa? Nih, jadi bank-bank itu kan di bawah pengawasan bank sentral ya. Jadi ada bank komersil, ada bank sentral. Bank komersil ini ada bank umum, ada BPR. Bank komersil ini yang menyalurkan kredit gitu, bank umum maupun BPR menyalurkan kredit. Kalau bank sentral kan kamu nggak bisa mengajukan kredit ke bank sentral. Nah, bank sentral ini yang mengawasi bank-bank komersil ini. Nah, bank sentral ini punya yang namanya PJLP. Kalau dulu namanya BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Biasanya diberikan kepada bank-bank bermasalah kayak gini. Kalau kamu pernah dengar kasus Bank Senturi, nah contohnya kayak gitu. Jadi bank-bank yang dia bermasalah secara kesehatan finansialnya gitu ya, dan efeknya bisa sistemik,
Sistemik itu eh, makro gitu, nanti bisa mempengaruhi efeknya ke bank-bank yang lain atau ke tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian. Intinya efeknya bisa lebih parah lagi biasanya sama Bank Indonesia itu dikasih bantuan. Namanya pinjaman jangka pendek gitu. Pinjaman likuiditas jangka pendek untuk yang syariah ada PJLPS. Nah, nah itu dibantu disuntikin sama Bank Indonesia untuk apa namanya eh, bisa lagi menyalurkan kredit, tapi ini ada catatannya. Catatannya adalah harus memperbaiki manajemennya, harus memperbaiki bagaimana mekanisme risk mitigation-nya gitu. Risk mitigation itu mitigasi risikonya. Jadi bisa dengan misalnya dia apa namanya membentuk unit khusus atau tim task force untuk penanganan NPL utang-utang yang tidak tertagih ini. Biasanya dibentuk nih apa untuk orang-orang yang dikelompokin gitu ya, dibentuk tim. Kamu ngurusin kasus NPL bisnis ini ya, maksudnya pengusaha ini A, B, C, D, E gitu. Nah, itu di situ ada apa tim-tim yang memang ahli di beberapa bidang, misalnya di bidang analisa kredit, legal, untuk mengatasi nih kredit-kredit bermasalah ini gitu. Jadi selain dibantu sama BLB sama BI, ada suntikan namanya kalau dulu BLBI, kalau sekarang PJLP ya, pinjaman pinjaman jangka pinjaman likuiditas PLJP deh, pinjaman likuiditas jangka pendek gitu. Jadi dari BI itu ada bantuan. Khususnya untuk bank-bank tadi yang sifatnya sistemik. Oke, berarti antara selain selain dari Kalau bantuan tadi, efek yang nggak sistemik biasanya ya. di cut aja udah, ditutup, udah nggak beroperasi lagi. Oh, berarti Nah, nggak bisa memberikan pinjaman lagi, Bu. nggak bisa. Nah, Hmm. terus mana bu duit-duitnya? Makanya kamu kalau nabung di bank, pilih bank yang masuk kategori buku 4. Bank kategori buku 4 itu modalnya besar dan kategori bank sehat gitu. Jadi uang kamu aman di sana. Karena bank-bank yang nggak sehat, ini kadang dia untuk menarik nasabah, dia ngasih tingkat bunga yang tinggi. Tingkat bunga tabungan sama tingkat bunga deposito. Jadi orang tuh tertarik buat naruh deposito di sana. Coba kamu cek itu ada neobank dia ngasih tingkat bunga deposito tuh 8% di atas tingkat bunga yang dijamin oleh LPS 3,75%. Kalau bank itu bangkrut ya, kalau bank bangkrut, uang kita masih dijamin dengan catatan uang itu tercatat di pembukuan bank dan tingkat bunga yang ditawarkan itu di bawah tingkat bunga LPS. Kalau di atas tingkat bunga LPS, uang yang kamu simpan itu hilang. Gitu. Jadi kalau misalnya dia bukan bank yang sistemik, itu ya udah biarin aja. Biasanya langsung ditutup aja udah. Tapi kalau misalnya bank-bank yang sistemik kayak bank-bank besar gitu ya, BCA, apa namanya BRI itu kan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kondisi ekonomi, sistem keuangan. Kok bisa sih bank sentral nggak ngawasin ini bank-bank bisa sampai bangkrut? Kenapa gitu? Gimana dia? Oke, baik, Bu. Terima kasih jawabannya. Sudah cukup. Oke, selanjutnya silahkan dilanjutkan. Siapa yang mau jawab pertanyaannya siapa? Oke. Eh, saya Ola izin menjawab pertanyaan dari teman kita Rachel. Di pertanyaan Rachel tadi di slide manfaat literasi keuangan digital yang kami bilang membentuk kebiasaan menabung dan pengelolaan keuangan yang baik. Tapi sekarang banyak fintech yang justru encourage konsumsi impulsif lewat fitur pay later atau cicilan 0%.
Nah, gimana cara reconcile antara tujuan financial disiplin dengan bisnis model fintech yang profitnya dari lending? Oke, bagus banget pertanyaan. Terima kasih Rachel. Sebenarnya nggak bisa dipungkirin memang fintech rata-rata ngambil bisnisnya hidup memang dari lending. Jadi wajar aja mereka ngasih fitur yang memicu konsumsi kayak pay later atau cicilan 0%. Tapi literasi keuangan digital itu bukan dibuat untuk menghapus pay later atau cicilan tadi, melainkan untuk bikin kita sebagai user nggak jadi korban model bisnisnya. Jadi kira-kira reconcile-nya begini, fintech memang punya insentif dorong konsumsi, tapi kita sebagai penggunanya punya kepentingan juga untuk menjaga disiplin finansial kita. Nah, literasi keuangan ini hadir supaya kita bisa taruh rem lah istilahnya di tangan kita sendiri. Contoh sederhananya mungkin begini ya, kalau ada orang eh, punya gaji 5 juta, literasi ini kan mengajarkan untuk menyisihkan dulu misalnya 10 sampai 20% ke tabungan atau investasi otomatis. Nah, baru setelahnya dia bisa menggunakan produk fintech ini, eh, misalnya pay later, tapi harus benar-benar perlu ya, harus dipikirin lagi matang-matang. Contohnya mungkin untuk buat laptop kuliah atau bayar UKT. Pokoknya jelas untuk menambah produktivitas, bukan cuma belanja yang impulsif lah. Dengan begitu kebiasaan menabung yang tadi kita bilang di poin tadi tetap berjalan, pengelolaan keuangan tetap sehat, dan fintech juga bisa dipakai sebagai alat bantu, bukan sebagai jebakan eh, untuk kebiasaan konsumtif gitu. Jadi literasi itu membuat kita sadar aja sih bahwa tujuan keuangan jangka panjang tuh lebih penting dari kepuasan instan. Mungkin intinya gini ya, kalau fintech kasih kita gas, istilahnya, literasi keuangan ini ngasih kita rem. Nah, disiplin finansial itu tercipta bukan karena fintech yang berubah, tapi karena kita tahu kapan harus injak rem sama kapan harus injak gas dan kapan harus injak rem. Kurang lebih begitu. Apakah cukup, Rachel? Oke, Ya, Ola, makasih banyak. ini kontrol kita sendiri ya. Karena kalau ngomongin negara, dia malah seneng loh. Kalau masyarakatnya konsumtif, kan tadi udah jelasin ya. Pendapatan nasional, GDP itu salah satu komponennya itu konsumsi rumah tangga. Jadi kalau misalnya masyarakat semakin konsumtif, itu justru menjadi penopang perekonomian. Yang kalau ini jadi excuse nih bisa buat cewek-cewek kalau misalnya suka belanja itu bisa aja bilang lagi berkontribusi terhadap perekonomian gitu. Karena memang cek tadi sektor rumah tangga itu sebagai faktor yang paling besar kalau di Indonesia karena populasi kita besar. Kalau kita ngarepin dari investasi sektor swasta susah ya. Apa namanya? Apalagi sekarang kondisi sekarang banyak investor yang akhirnya keluar gitu, banyak dana asing yang keluar kan kemarin kan. Jadi eh, kalau kita ngarapin dari I susah, ngarapin dari G belanja pemerintah pasti banyak yang nggak suka, nggak setuju belanja pemerintah, apalagi belanja pemerintah di pegawai ya, belanja pegawai. Kok uang pajak dipakai buat belanja pegawai sih? Padahal G itu tadi government expenditure itu pertumbuhan salah satu variabel untuk pendapatan nasional, belanja negara gitu, belanja pegawai, terus belanja infrastruktur, belanja APBN itu penopang pendapatan nasional. Jadi kalau misalnya secara kita ngomonginnya makro, konsumsi yang impulsif, konsumtif ya, masyarakat yang konsumtif itu sangat bagus, sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Ya, balik lagi berarti kontrolnya di kita. Kontrolnya tuh di kita. Kita yang paham. Kamu belajar financial planning. Kita sebagai individu jadinya tahu bahwa hidup ini bukan cuma buat sekarang. Kita punya masa depan yang harus kita kelola pengeluarannya. Dana pendidikan anak, dana pensiun, dana apa darurat dan lain sebagainya, asuransi. Kalau kamu paham personal planning ya jadinya tahu gitu bahwa yang impulsif-impulsif ini itu bisa apa namanya bisa mempengaruhi kesejahteraan kamu nanti di masa depan. Jadinya nggak punya duit buat dana pendidikan anak, nggak punya duit buat pensiun karena kamu konsumtif di masa sekarang. Itu balik lagi ke individunya ya untuk bisa belajar financial planning
gitu. Jadi kalau financial disiplin ini lebih ke masyarakatnya, personal finance-nya ya, belajar personal finance-nya. Tapi kalau secara ekonomi, masyarakat yang konsumtif itu sangat diperlukan oleh negara. Jadi justru didukung. Perkembangan fintech yang ada pay later-nya itu didukung. Wah, makin konsumtif di masyarakat. Bagus buat perekonomian. Baik, Ibu, terima kasih atas tambahannya. Gimana, Kita lanjut. Rachel, ada tanggapan? Kalau menurut kamu, Eh, ya udah cukup sih Bu, cuman emang kadang kan sekarang banyak banget kan ya Bu ya pay later gitu. di Kayak Cina malah, bahkan iya bahkan sekarang kayak mau pesan makan aja sebenarnya bisa dibayar buat pay later bulan depan. Jadi itu sih Bu yang kepikirannya. Tapi makasih banyak Bu jawabannya. iya, itu dia eh, sedang mendorong mendorong konsumsi C-nya. Ini malah dilakukan oleh pemerintah Cina secara, maksudnya yang melakukan bukan perusahaan ya. Jadi pemerintah Cina justru mendorong pay later itu dari government-nya sendiri gitu. Biar masyarakatnya lebih konsumtif. Oke Bu, makasih Bu. Nanti coba saya share mana ya. Saya tadi baca soalnya gimana pemerintah Cina akhirnya eh, mendorong ya, justru mendorong masyarakatnya untuk lebih konsumtif. Nanti coba lanjutin. Ya, silakan dilanjutkan. Oke, saya izin menjawab pertanyaan Fitri ya. Pertanyaan itu adalah dari contoh konsep keuangan dari kalian dengan ada sistem pembayaran digital, apalagi dengan metode QRIS ini, mungkin nggak uang tunai itu bakal ditiadakan. Karena jika kita lihat itu rata-rata pembayaran itu udah digital, khususnya QRIS dan tidak menerima pembayaran secara tunai. Oke, saya izin jawab dengan POV sebagai Gen Z ini mungkin bakal relate dengan teman-teman semua. Nah, sebagai Gen Z di Indonesia, apalagi Jakarta, menurut saya itu pembayaran digital itu udah jadi kayak lifestyle sehari-hari gitu. Karena hampir semua tempat, mulai dari kafe, minimarket, warung, atau bahkan pedagang pedagang kaki lima itu udah bisa bayar pakai QRIS. Itu kan praktis banget ya, tinggal scan bayar. Jadi nggak perlu ribet lah nyiapin uang pas atau terima kembalian-kembalian uang receh gitu. Namun kalau ditanya apakah uang tunai itu bakal benar-benar hilang? Jawabannya mungkin bisa, cuman kecil banget. Karena Indonesia itu lagi menuju, menurut kelompok kami itu Indonesia lagi menuju ke cashless society. Di mana itu masyarakatnya itu makin cepat pakai uang tunai karena lebih banyak transaksi yang dilakukan secara digital. Uang tunai itu bakal tetap ada, tapi hanya hanya digunakan di situasi tertentu. Nah, alasan-alasan uang tunai itu masih dibutuhin itu karena yang pertama itu di Indonesia itu akses teknologi itu belum merata, terutama di kota-kota, terutama di pelosok-pelosok gitu. Di kota tuh emang udah digital dan merata semua, tapi di desa itu masih banyak yang literasi itu belum cukup dan juga belum punya sinyal yang baik buat menggunakan eh, QRIS ini. Terus yang kedua itu ada generasi yang lebih tua gitu. Nah, orang-orang orang-orang tua dan lansia itu kan mereka kan dari dulu udah kebiasa ya pakai uang tunai gitu. Dan mereka tuh juga belum bisa mengikuti perkembangan zaman kayak generasi kita. Jadi mereka itu bakal lebih zaman pakai uang fisik daripada pakai QRIS. Nah, Hmm. yang ketiga itu ada kondisi darurat. Di mana kalau misalkan internetnya mati atau server-server aplikasinya error, uang tunai itu bisa jadi backup atau penyelamat kita gitu lah. Hmm. Jadi pada intinya itu pembayaran digital itu terutama QRIS itu memang akan memang bakal dominan dan menjadi kebiasaan baru buat di masa mendatang. Tapi uang tunai itu nggak bisa langsung dihapus gitu. Oh, Karena karena kita, kalau tanpa ya tadi, karena infrastruktur kita masih belum cukup memadai. ya Ibu mungkin QRIS itu atau pembayaran digital itu bisa jadi pilihan utama, tapi uang tunai itu tetap ada sebagai cadangan yang aman. Sekian jawaban dari kelompok kami, Ibu. Cukup, cukup terjawab ya tadi dari Haikal. Literasinya masih belum merata, literasi keuangannya masih belum merata, infrastruktur juga masih belum merata. eh kita tuh pakai apa, PLN aja kadang suka mati lampu kan, mati listrik gitu. Nah, sementara kan kalau teknologi ini kan juga membutuhkan listrik ya.
Gak cuma kris sih sebenarnya, maksudnya metode-metode yang lain tuh butuh butuh listrik gitu. Iya, itu juga harus dipertimbangkan juga. Jadi pasti akan tetap pakai uang tunai walaupun tidak sebesar dulu ya. Misalnya mungkin 10% uang tunai masih beredar. Sisanya udah mulai beralih ke digital. Bank Indonesia aja udah ngembangin CBDC kok, Central Bank Digital Currency. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Melani. Pertanyaannya itu di materi disebutkan kalau kita harus berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan digital. Individu dengan literasi digital baik menghindari investasi bodong dan aplikasi ilegal dengan selalu mengecek legalitas di OJK. Tapi faktanya sekarang banyak aplikasi pinjaman online atau fintech yang sudah lolos OJK, tapi tetap ada kasus kebocoran data atau praktik yang merugikan user. Nah, menurut kalian gimana sebenarnya standarisasi kelulusan OJK ini? Dan sebagai pengguna, cara paling tepat apa yang buat kita supaya kita benar-benar tahu aplikasi itu aman atau enggak? Nah, jawabannya memang benar meskipun ada aplikasi pinjaman online atau fintech yang sudah terdaftar di OJK, bukan berarti 100% aman dari segala risiko. Jadi perlu dipahami dulu standarisasi kelulusan OJK itu lebih fokus pada aspek legalitas dan izin usaha. Nah, OJK memastikan perusahaan tersebut punya badan hukum yang jelas, modal yang sesuai, serta memenuhi aturan operasional yang ditetapkan pemerintah. Namun, OJK bukan berarti menjamin aplikasi itu bebas dari masalah teknis seperti kebocoran data pribadi atau praktik yang merugikan pengguna. Nah, hal itu biasanya lebih berkaitan dengan sistem keamanan cyber dan tata kelola internal perusahaan. Nah, sebagai pengguna, kita juga tetap harus kritis. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu yang pertama, cek legalitas dari aplikasi di website resmi OJK atau BI. Jangan hanya percaya iklan atau rating di Play Store atau App Store. Lalu yang kedua, lihat juga reputasi perusahaan, apakah sering ada keluhan di media sosial atau laporan dari masyarakat. Nah, yang ketiga, cek izin akses aplikasi di HP kita. Nah, kalau misalkan ada aplikasi pinjaman online minta akses ke kontak atau galeri, itu kan biasanya ada ya. Nah, itu tuh sudah termasuk red flag gitu. Nah, yang keempat, gunakan platform resmi yang jelas ekosistemnya. Misalnya aplikasi perbankan besar atau fintech yang bermitra dengan bank. Nah, data dari OJK dari tahun 2023 tuh menunjukkan masih banyak ribuan pinjaman online ilegal yang beroperasi. Meskipun yang resmi hanya sekitar 102 perusahaan, jadi sebenarnya risiko paling besar datang dari pinjol ilegal. Tapi yang resmi juga tetap harus kita waspadai, terutama soal keamanan data. Jadi intinya legalitas dari OJK itu penting, tetapi literasi kita sebagai pengguna itu tetap lebih penting untuk memastikan aman atau tidaknya sebuah aplikasi seperti itu kurang lebih. Apakah terjawab Melanie? Betul Eh, sekali. oke. Makasih Kak Johara. Oke, Jadi nggak sama-sama. cuma jangan melimpahkan semuanya kewajiban ke OJK gitu. Kita juga sebagai user harus pintar, harus belajar gitu. Jangan apa namanya asal pakai aja. Dia harus terliterasi dengan baik juga kita sebagai user. Next. Sudah semua? Ada satu lagi, Bu. Oke, silakan. Oke, baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Jenny tentang terkait stigma konten QRIS yang negatif dan bagaimana cara untuk edukasi ke masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM yang umurnya 40 tahun ke atas. Jadi menurut saya yang dibuat dengan konten yang dibuat dengan stigma jangan pakai QRIS sering dibuat oleh konten kreator yang hanya memanfaatkan itu sebagai clickbait, Bu. Entah mereka mengejar views atau keviralan. Tapi sebenarnya isi kontennya kalau misalkan kita lebih perhatiin lagi, isi kontennya tuh lebih ke pesan hati-hati agar penjual ini tidak salah menggunakan QRIS. Seperti menjelaskan perbedaan kris bayar dan juga kris terima. Itu kan eh, apa ya? Poin dari kesalahan yang sering dilakukan oleh penjual UMKM gitu, Bu. Namun karena
dari clickbaitnya ini udah negatif, karena judulnya juga negatif, banyak pelaku UMKM yang tidak mengambil sisi positifnya dan pelajaran dari isi konten itu, dan malah jadi ngerasa was-was dan enggan menggunakan kris tersebut. Jadi hal ini juga dialami oleh orang tua saya sebagai pengusaha yang sempat merasa tidak aman setelah melihat konten seperti itu. Nah, rasa ragu yang semakin terlihat pada saat ketika ada customer yang ingin melakukan pembayaran dengan kris di toko orang tua saya. Karena pada saat itu orang tua saya belum memiliki kris yang cetak yang resmi, akhirnya mencoba memberikan kris dengan mobile banking yang tadi yang ada dua fitur tadi, yang kris bayar dan kris terima. Namun, customer ini mengatakan bahwa kris ini tidak bisa digunakan, entah bagaimana, tapi customer ini tuh bilang kalau misalkan kris ini nggak bisa dipakai gitu. Jadi tidak banyak ambil resiko orang tua saya meminjam kris cetak dari toko lain agar transaksinya tetap berjalan. Nah, seiring berjalannya waktu, dari pihak perbankan ada yang datang langsung ke toko untuk menawarkan sekaligus mengedukasi cara penggunaan kris yang cetak resmi. Dan dari situ orang tua saya jadi lebih percaya untuk menggunakan kris karena merasa lebih aman, mudah, dan juga dijelaskan aturannya bagaimana oleh pihak yang resmi. Nah, dari pengalaman ini menurut saya dari untuk UMKM sendiri itu perlu dukungan dari lingkungan sekitar serta edukasi langsung dari masyarakat perbankan juga sangat penting untuk meyakinkan pelaku UMKM yang untuk layanan keuangan digitalnya gitu, Bu. Ya, ya memang harus ada edukasi juga ya dari perbankan ya, dari BI. Sebenarnya BI ini maksudnya udah sering melakukan edukasi ya. Cuma mungkin masih belum semuanya apa ya, teredukasi gitu. Kan banyak ada jutaan masyarakat Indonesia. BI itu melakukan edukasi bahkan melalui penerima-penerima beasiswa BI. Jadi ada namanya Genbi. Itu anak-anak Genbi itu wajib melakukan edukasi kris gitu ke apa namanya ke UMKM sekitar, ke masyarakat sekitar. Salah satu perannya adalah panjangan tangan dari BI itu untuk mengedukasi kris. Cuma ya itu tadi ya memang karena masyarakat Indonesia yang sangat banyak, kemudian tidak semua masyarakat Indonesia tuh mau menerima, maksudnya ya mau menerima ilmu ya. Kadang ada yang masih ada denial, gitu nggak mau. Ya susah juga sih. Gitu. Jadi memang bagus juga kalau kalian nih sebagai mahasiswa juga bisa mengedukasi orang tua kalian. Karena kan kalian juga lebih dekat ya, lebih dipercaya gitu sama orang tua kalian bahwa kris ini aman. Tapi caranya begini, 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 begini. Jangan mau kalau disuruh begini, begini. Memang banyak sekarang modus-modus kejahatan, modus-modus kriminal yang ya memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, memanfaatkan kebodohan atau kekurang literasian masyarakat gitu. Oleh karena itu kita harus jadi masyarakat yang terliterasi dengan baik dan tidak hanya berhenti di kita, tapi juga ke masyarakat sekitar kita. Itu peran kalian sebagai mahasiswa. Gitu. Oke, sudah semua terjawab ya. Dan pas banget jam 4.50. eh semua sudah terjawab kan? Sudah, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu hari Senin besok ya. Insya Allah kita sesuai jadwal. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Selamat berakhir pekan. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih banyak Saya Ibu. izin Terima kasih, lift Bu. ya. Terima kasih, Bu. Ibu.